kelihatannya dengan cawapresnya Gibran, cawapres Gibran itu menjadi cawapres Pak Prabowo. Bali pun ikut goncang. Ya. Namun demikian kenyataan sekarang adalah rasanya dengan dukungan Pak Prabowo 4 partai, Gerindra, Golkar, Demokrat, nah, itu menyebabkan mungkin suara PDI untuk pemilu yang akan datang ya kalau diprediksi mungkin bisa 60%. Konten di Bali ini sempat iseng-iseng untuk mereka membuat survei di kalangan anak muda. Ternyata di kalangan anak muda itu mungkin karena Gibran, mereka banyak akan memilih Prabowo dan Gibran. Nah, itulah suara PDI yang mendukung Pak Jokowi sebelumnya bisa lari. Sebagian bisa lari ke Pak Prabowo. Ini yang dia khawatirkan. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita kembali ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dengan Mr. Puisi. Sekarang kita bergeser sedikit ke Bali. Nah, situasi politik di Bali juga beberapa hari lalu sempat memanas ketika ada pencopotan atau penggeseran baliho Cawapres Ganjar Mahfud, nah, yang dikatakan diklaim ini sebenarnya bentuk keberpihakan, tapi kan sebenarnya juga tidak hanya baliho Ganjar Mahfud yang digeser oleh Satpol PP ketika ada kunjungan Presiden Jokowi ke Bali, tapi juga baliho-baliho atau alat peraga kampanye capres-cawapres atau partai politik yang lain. Nah, untuk membahas itu kita bersama dengan Mr. Puisi kembali hari ini. Selamat siang Mr. Puisi, apa kabar? Selamat siang. Kelihatannya dengan cawapresnya Gibran, cawapres Gibran itu menjadi cawapres Pak Prabowo. Bali pun ikut goncang. Ya, kandang banteng di Bali terusik. Ya. Tapi jangan salah. Pulau Bali ini memang dulunya adalah banyak tokoh-tokoh dari PNI zaman dulu, di mana Bung Karno sendiri juga sangat kuat pengaruhnya di Bali, sehingga pengaruh ini menurun ke Ibu Megawati. Sehingga kita lihat bahwa Bali ini memang sangat kuat keberadaan PDI Perjuangan. Sehingga untuk partai-partai lain semenjak 20 tahun yang lalu itu sulit untuk menangkan pilkada di Bali. Semua pilkada di Bali itu pasti akan dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Pada waktu 5 tahun belakangan ini ya seluruh kabupaten adalah calon dari PDI Perjuangan, kecuali negara. Ya, Jemberana hanya dari Demokrat. Demokrat. Itu pun terakhir isunya akan dimerahkan juga gitu. Nah, itu loh. Jadi itu yang menyebabkan bahwa PDI itu sangat kuat. Malah Bapak Gubernur memprediksi ya, waktu itu saya sempat tahu memprediksi sampai 90-95% suara PDI tetap di Bali. Namun demikian kenyataan sekarang adalah rasanya dengan dukungan Pak Prabowo 4 partai, Gerindra, Golkar, Demokrat. Nah, itu menyebabkan mungkin suara PDI untuk pemilu yang akan datang ya kalau diprediksi mungkin bisa 60%. Tergerus, oke. Jadi PDI tetap mayoritas di Bali, kemungkinan juga akan tergerus menjadi 60-65%. Oke. Jadi kita akan bahas lebih detail Mr. Puisi, tapi sebelumnya saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Ya, judul kita hari ini Mr. Puisi, bisakah kandang banteng di Bali dikoyak-koyak Prabowo Gibran? Nah, ini berkaca kepada juga statement Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Bapak Wayan Koster, yang juga mantan Gubernur Bali, menargetkan kemenangan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD atau Ganjar Mahfud di Bali mencapai 95%. Nah, ini target yang cukup tinggi dibandingkan dengan fakta misalnya ketika Jokowi 2019 head to head waktu itu dengan Prabowo 92%.
di Bali. Sedangkan sekarang 3 calon. Jangan lupa ada 3 calon. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada sedikit drama ketika ada kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Bali, penurunan baliho Ganjar Mahfud oleh Satpol PP yang katanya diperintahkan oleh PJ Gubernur Bali. Nah, ini juga ramai dikritik oleh PDI Perjuangan, dikatakan sebagai bentuk intervensi penguasa atau kekuasaan. Nah, mereka baper juga lah. Ini kira-kira bagaimana Mr. Puisi melihat ini pertarungan juga akan panas juga di Bali ini kira-kira. Apalagi juga ketua tim kampanye daerahnya Prabowo Gibran di Bali adalah ketua DPD Partai Gerindra Bali, Bapak Mulyawan Arya atau Pak D Gajah. Nah, ini juga mungkin pertarungan juga akan ketat lah dengan dengan Pak Koster gitu. Ya, kalau kita lihat bahwa dengan Gibran sebagai calon presidennya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Prabowo itu menambah gairah daripada anak-anak muda Bali juga untuk bisa membelah suara PDI Perjuangan. Ada salah satu konten di Bali ini sempat iseng-iseng untuk mereka membuat survei di kalangan anak muda. Ternyata di kalangan anak muda itu mungkin karena Gibran, mereka banyak akan memilih Prabowo dan Gibran. Nah, itulah makanya sekarang kita lihat PDI itu harus betul-betul mengantisipasi masalah ini, sehingga PDI Perjuangan itu pasti akan memprogramkan sesuatu di Bali sehingga dia masih tetap eksis dan masih memenangkan pemilu di pemilihan suara di Bali 2024 yang akan datang. Ya, artinya baik Pileg maupun Pilpresnya mereka masih bisa menang di Bali. Ya, rasanya masih bisa menang. Tapi tadi pertanyaan, apakah bisa mencapai angka 95% khususnya kalau kita bicara Pilpres untuk Ganjar Mahfud? Karena jangan lupa dulu 92% Jokowi di Bali dalam posisi head to head. Dan dalam itu juga Gerindra belum kuat. Sekarang dalam posisi 3 calon gitu. Melihat perkembangan terakhir ini, rasanya untuk 95% sangat sulit. Karena apa? Itu yang saya bilang bahwa dukungan partai politik di Prabowo itu sangat besar, termasuk PSI. Itu juga akan membawa suara anak-anak muda juga. Anak-anak muda juga akan bergerilya di seluruh Indonesia. Ya, di Bali juga sebenarnya rame balihonya PSI dengan gambar Kaisang, ketum PSI dengan gambar Jokowi, bahkan ada narasi PSI Partai Jokowi. Ini kan juga bisa nanti menggerogoti juga suara PDIP atau suara Ganjar Mahfud lari juga ke Prabowo Gibran. Ya, itu yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan ketika Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo. Ketika itu pun suara PDI yang mendukung Pak Jokowi sebelumnya bisa lari. Sebagian bisa lari ke Pak Prabowo. Ini yang dia khawatirkan. Sehingga sekarang PDI harus bekerja keras untuk membendung sehingga mereka masih memenangkan di Pulau Bali. Di lain pihak juga, pihak lain terutama kita lihat pihak dari Pak Prabowo juga bekerja keras mengedepankan Gibran itu untuk memenangkan untuk menarik para pemilih di Pulau Bali. Nah, kalau mungkin Pak Anies dan Caimin mungkin masih kecil lah porsinya. Porsi masih kecil. Nah, itulah sekarang justru pertarungan koalisi yang ada di bawah Pak Presiden Jokowi. Ya, pemerintahan Presiden Jokowi. Itu yang terjadi. Tapi kalau pertarungan itu semakin hebat, yang diuntungkan adalah koalisi perubahan. Ya, kubunya Anies dan Muhaimin. Ya, itulah perkiraan dari sementara dari MGP Media, sehingga bisa membantu setiap calon presiden untuk mampu meraih suara di Pulau Bali. Oke, nah kalau kita bicara kembali kepada pemenangan capres, ini kan kembali juga kepada bagaimana manajemen kampanye pemilu atau bagaimana manajemen pemenangan yang dilakukan oleh tim kampanye, baik nasional maupun daerah. Nah, kalau di nasional, tim kampanyenya Prabowo Gibran, ketua timnya adalah Rosan Roslani, mantan ketua umum Kadin, sebelumnya juga Wamen BUMN. Kalau di Bali, ketua tim kampanye daerahnya Prabowo Gibran adalah Pak D Gajah, Ketua DPD Partai Gerindra Bali yang juga saat ini Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar. Nah, kalau dari sisi Ganjar Mahfud di nasional ada nama Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin saat ini. Di Bali ada nama Pak Koster, Ketua PDIP Bali dan juga mantan Gubernur Bali. Nah, kalau publik kan atau kita yang misalnya dekat dengan mengikuti isu-isu politik tahu bahwa sebenarnya kedekatan antara Pak D Gajah dan Pak Koster ini luar biasa dekat gitu. Apakah karena ada kedekatan ini juga nanti ada ewuh-pekewuh misalnya mereka tidak akan, atau Pak D Gajah atau misalnya tidak akan all out untuk memenangkan Prabowo Gibran di Bali karena kedekatan dengan Pak Koster, apalagi berpeluang
maju Koster menjadi gubernur Bali periode kedua, yang Gerindra kemungkinan juga bisa mendukung Koster, atau juga nanti konstelasi akan berubah kalau Prabowo Gibran terpilih menjadi capres-cawapres? Ya seperti yang didengungkan oleh Pak Mahfud MD sama Pak Ganjar. Perbedaan politik boleh, tapi tetap sebagai teman. Nah, itu yang menyebabkan nantinya pertarungan politik di Bali itu pasti lebih kondusif daripada tempat lain. Karena di Bali ini memang memang kekuatan politik PD ini luar biasa. Kemudian dengan Pak Prabowo menjadi calon presiden, Gerindra juga pasti akan naik elektabilitasnya. Nah, di Bali ini semua kita berteman, tetapi janganlah perbedaan politik itu membuat kita bermusuhan. Itu yang paling penting. Itulah, saya rasa De Gajah yang saya kenal baik, mereka juga cukup kuat kepemudaannya di Pulau Bali ini, juga ingin mempertahankan bosnya itu Pak Prabowo tuh menjadi presiden, sehingga Gerindra itu akan mati-matian untuk menangkan Pak Prabowo di Pulau Bali. Demikian juga PDI Perjuangan yang merupakan partai politik yang berkuasa di Pulau Bali, pemenang gengsi dong kalau kalah kan. Pasti juga akan mati-matian untuk mempertahankan kemenangan di Bali, mayoritas pemilihannya yang ada di Bali. Oke. Nah, kalau melihat posisi itu, bagaimana juga Mr. PC melihat nanti mesin partai politik yang akan bergerak di Bali? Karena kalau kita berkaca kepada pemilu 2019, ketika head to head kan seolah-olah mesin partai politik ini nggak jalan, sehingga hanya dapat suara 5%. Pak Prabowo belum lagi misalnya juga waktu itu ada narasi isu-isu kampanye negatif soal politik identitas, soal bahkan isu negara khilafah, isu bahkan juga yang sempat ditolak adalah isu wisata halal. Bali dikatakan akan menjadi wisata halal karena sebelum juga ada statement dari cawapres Mas Sandi waktu itu gitu. Nah, ini apakah juga narasi-narasi negatif ini juga akan mengarah nanti kembali kepada Pak Prabowo untuk menjegal Pak Prabowo mendapatkan suara di Bali gitu? Seperti kita tahu betapa luhurnya janji-janjinya Pak Prabowo itu untuk menjaga persatuan bangsa ini yang begitu sangat tidak kondusif 2019, dan beliau tuh mampu dan mengatakan dirinya sendiri bahwa dia bergabung dengan Pak Jokowi dan dia mengatakan bahwa saya anak buah Pak Jokowi. Ketika itulah narasi cebong kampret itu hilang dengan seketika. Nah, inilah Pak Prabowo itu mampu mempersatukan negeri ini sehingga bukan kepentingan pribadi yang dicari, yang dicari adalah kepentingan nasional. Itulah yang saya rasa narasi yang seperti dikatakan tadi itu tidak mungkin akan terjadi lagi. Ya, apalagi juga yang sekarang yang digandeng juga adalah tokoh muda, walaupun ya kembali juga dapat halangan atau dapat hantaman narasi politik dinasti. Tapi kan kalau kita melihat misalnya dari berbagai hasil survei dari masyarakat yang tahu ada politik dinasti itu, mereka hampir sekitar 60% setuju, artinya mereka tidak masalah gitu sepanjang yang pemahaman mereka dipilih oleh rakyat kan begitu. Nah, kira-kira bagaimana ya, justru itulah hebatnya Pak Ganjar sendiri, dengan dingin, tidak banyak komentar. Demikian juga Pak Mahfud ini dengan dingin bahwa mereka itu tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan politik. Artinya fokus pada pemenangan Ganjar Mahfud, itu bahasanya kan? Mereka akan fokus pada kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini merupakan contoh yang baik untuk Pilpres ini berjalan dengan kondusif. Gitu. Oke, jadi kita tunggu apapun itu kondisinya juga di Bali ya, walaupun nanti misalnya ada sedikit konstelasi politik yang menghangat ya. Kita tahu masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi toleransi ya, sangat menjunjung tinggi keberagaman, penghormatan terhadap pluralisme dan persatuan, dan juga kita mengenal istilahnya dalam hubungan trihita karana, khususnya hubungan antara sama manusia, saling asah-asih-asuh, yaitu kita kedepankan sebagai masyarakat Bali yang tidak terpengaruh dengan konstelasi isu politik yang terlalu memanas di nasional. Terima kasih Mr. Puisi, kita berharap Bali tetap kondusif, dan kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya dengan perbincangan yang lebih menarik. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih, salam pemilu damai.